Selamat datang di channel Pena Mistis. Angin laut pagi itu berembus lembut, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Kampung nelayan pantai Karangsari belum sepenuhnya terjaga. Suara ombak yang menepi terdengar lirih. Sesekali terdengar suara perahu yang kembali dari laut membawa hasil tangkapan semalam. Di antara barisan rumah kayu yang berderet acak, terdapat sebuah rumah kecil beratap genteng usang. Disitulah Sarniti tinggal bersama anak semata wayangnya, Lintang, yang masih duduk di kelas 1 SD. Sejak ditinggal mati suaminya, Sarniti menjalani hidup dengan sabar. Suaminya Surono tenggelam di laut 2 tahun lalu ketika badai datang mendadak saat melaut malam hari. Hari itu, Sarniti masih ingat betul bagaimana para nelayan pulang dalam keadaan panik, membawa kabar buruk yang meremukkan hatinya. Jenazah Surono baru ditemukan 3 hari kemudian, terdampar di tepi pantai dengan tubuh pucat dan wajah yang nyaris tak bisa dikenali. Sejak saat itu hidup Sarniti berubah sepenuhnya. Setiap pagi setelah menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi sisa semalam yang dihangatkan dan ikan asin, Sarniti akan menyisir rambutnya yang panjang, mengikatnya ke belakang agar tak mengganggu saat mencuci baju atau menjemur ikan asin titipan tetangga. Pekerjaan sambilan ini tidak menghasilkan banyak, namun cukup untuk membeli beras, minyak, dan sesekali jajanan kecil untuk Lintang. Malam hari, suara radio tua sering terdengar lirih dari rumahnya. Lagu dangdut lawas yang diputar berulang-ulang menjadi hiburan sekaligus teman pelipur lara. Saat mendengar suara Elvi Sukaesih atau Rita Sugiarto, mata Sarniti selalu berbinar. Dalam hati kecilnya, ia memendam mimpi menjadi seorang penyanyi dangdut yang bisa tampil di panggung besar, disorot lampu warna-warni, dan diiringi tepuk tangan meriah. Namun di kampung itu, impian semacam itu hanya dianggap mimpi kosong. Sarniti memang sesekali dipanggil untuk mengisi acara hajatan di kampung sekitar. Entah itu pernikahan, sunatan, atau sekadar syukuran. Namun panggungnya tak pernah lebih besar dari sebuah tarup sederhana beratap terpal biru. Para tamu lebih sibuk makan dan ngobrol daripada mendengar nyanyiannya. Ada juga yang malah meledek atau menggoda, membuat Sarniti pulang dengan hati geram. Tapi baginya, panggung kecil itu tetap panggung. Ia tetap menyanyi dengan sepenuh hati, meski sering dipandang rendah. Di sela aktivitasnya, satu-satunya orang yang selalu mendukung dan mendengar keluh kesahnya adalah Gemi. Perempuan sebayanya itu berprofesi sebagai penjahit kampung, tinggal di gang sebelah. Gemi adalah sosok yang kalem, berhati lembut, dan selalu punya kata-kata menenangkan. Saat Sarniti pulang manggung dengan raut wajah kecewa, Gemi akan datang membawa segelas teh panas dan kue pisang, duduk di beranda sambil mendengarkan cerita tanpa menyela. Orang kampung sini memang keras lidahnya, Nit, tapi jangan kau kecilkan mimpimu. Lagian, anakmu itu masih butuh senyummu, bukan air matamu, ucap Gemi suatu malam sambil menepuk pelan punggung Sarniti. Sarniti hanya menghela napas panjang. Tatapannya kosong menembus gelapnya malam, membayangkan panggung megah di kota dengan baju gemerlap, rambut ditata rapi, dan suara sorak-sorai penonton yang memanggil namanya. Mimpi itu seperti bintang yang terlalu tinggi untuk dijangkau, tapi ia merasa seolah-olah bisa menyentuhnya jika terus berusaha. Lintang, anak semata wayang Sarniti, tumbuh sebagai anak pendiam. Ia sering mendengar celotehan teman-temannya di sekolah yang mengejek ibunya. Ibumu itu janda panggung, atau ibumu suka joget murahan. Kata-kata tajam itu menancap di hati Lintang. Namun anak itu tak pernah mengeluh di depan ibunya. Sepulang sekolah, Lintang lebih sering mengurung diri di kamar, menggambar perahu dan laut, seolah rindu pada ayah yang tak pernah kembali. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang perlahan berubah menjadi kebiasaan. Suara cicit burung, deru ombak, dan bau amis laut menjadi teman setia. Meski begitu, di dalam hati Sarniti tetap berkobar keinginan untuk diakui. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar biduan kampung yang diolok-olok. Setiap malam setelah Lintang terlelap, Sarniti sering duduk di depan cermin kecil, merias wajah dengan bedak murahan yang sudah hampir habis. Ia membayangkan dirinya menyanyi di panggung besar, penonton berkerumun sambil melemparkan uang saweran, dan namanya disebut-sebut dengan kagum. Kadang-kadang ia berdiri, berputar-putar di ruang tamu sambil menggoyangkan pinggul,
menirukan gaya biduan kota yang pernah ia lihat di televisi tetangga. Meskipun sering dicemooh, panggilan manggung tetap datang, meski jarang. Sarniti selalu menyambut dengan antusias. Baginya, panggung sekecil apapun adalah kesempatan untuk sedikit merasakan cahaya, walau hanya sesaat. Ketika pagi datang, Sarniti kembali pada rutinitas. Menjemur ikan asin, mencuci, menyiapkan sarapan lintang, kadang membantu Gemi menjahit atau mengambil upahan mencuci baju tetangga. Semua dijalani demi tetap bisa bertahan. Dalam diam, ia terus merajut mimpi. Gemi, yang selalu khawatir, terkadang menasihati agar Sarniti tak terlalu mengharap tepuk tangan orang lain. Kalau kau terus mengejar bayangan itu, takutnya kau akan tersesat. Dunia panggung itu tak semanis yang kau kira, kata Gemi lembut, sambil merapikan kain jahitannya. Namun, kata-kata itu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dalam hati Sarniti, sudah tertanam satu keyakinan. Suatu saat ia harus bersinar, entah bagaimana caranya. Ia ingin dikenal, dihormati, disanjung. Meskipun jalan menuju mimpi itu masih samar, Sarniti merasa tak ada yang bisa menghentikannya. Di kampung yang sepi dan keras itu, impian menjadi biduan terkenal seolah menjadi satu-satunya pelarian dari rasa sepi yang menggigit. Meski bayangan Surono kadang masih muncul dalam tidurnya, memanggil namanya dengan lirih, Sarniti tetap tak mau menyerah. Aku harus lebih dari ini, bisiknya setiap malam pada cermin kusam, angin malam yang lewat, di sela dinding kayu rumahnya seperti membawa kabar-kabar asing. Entah kabar baik atau justru bencana yang mengintai. Tapi Sarniti tak peduli. Selama ada mimpi yang menunggu untuk diwujudkan, selama darah masih mengalir di tubuhnya, ia akan terus bernyanyi. Dan di suatu malam yang dingin, di antara cicit jangkrik dan desir ombak jauh di sana, Sarniti menatap langit hitam pekat. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, seolah tersenyum mengejek mimpi seorang janda kampung yang begitu keras kepala. Namun Sarniti hanya tersenyum samar. Suatu hari, semua orang akan tahu siapa aku, bisiknya pelan. Ia tidak tahu bahwa senandung dan mimpinya perlahan membawa langkahnya ke sebuah jalan gelap yang tak bisa diputar kembali. Keesokan paginya, Sarniti bangun dengan semangat yang tak biasa. Entah kenapa ucapan yang ia lontarkan malam sebelumnya seperti memantik bara di dadanya. Seakan-akan ada tenaga baru yang menyusup dalam darahnya, mendorongnya bangkit lebih cepat, menyiapkan sarapan, dan merapikan rumah sambil bersenandung. Pelandu Lintang, yang masih mengantuk, hanya mengangguk pelan saat ibunya menyuruhnya makan. Mata anak itu sembab, bekas tangisan yang belum sempat ia tutupi. Namun Sarniti tidak sempat menyadari. Pikirannya sudah melayang ke panggung hajatan yang akan ia sambangi malam nanti. Seorang tetangga yang hendak menikahkan anaknya memanggilnya untuk mengisi acara dangdutan di malam resepsi. Meskipun hanya panggung kecil beratap terpal robek, bagi Sarniti itu tetap panggung impian. Menjelang sore, ia sudah sibuk berdandan. Bedak tipis di wajahnya tampak menumpuk di beberapa sudut. Lipstik merah murah digoreskan berkali-kali agar bibirnya terlihat lebih tebal. Gemi datang membawa sehelai kain songket sederhana. "Nit, pakai ini saja. Meski sederhana, setidaknya lebih layak dipakai di depan orang banyak," kata Gemi sambil menatap Sarniti dengan sorot khawatir. Namun Sarniti hanya tertawa kecil. "Ah, Gemi, aku ini bukan siapa-siapa, tapi suatu hari orang-orang akan rebutan memanggilku. Kau lihat saja nanti," ucapnya sambil merapikan rambut yang disanggul seadanya. Saat malam tiba, suara musik dangdut dari panggung kecil di ujung kampung sudah terdengar berbaur dengan bau sate dan nasi tumpeng. Lampu bohlam yang menggantung, bergetar tertiup angin, menimbulkan kerlap-kerlip samar. Para tamu sudah mulai berdatangan, duduk di kursi plastik, beberapa anak kecil berlarian sambil membawa balon. Ketika giliran Sarniti naik ke panggung, tepuk tangan terdengar setengah hati. Ada yang bersiul, ada pula yang justru meneriakkan ejekan. "Ayo joget lebih semangat, janda panggung," teriak seorang lelaki setengah mabuk dari pinggir panggung. Beberapa orang tertawa keras, menambah suasana semakin riuh. Sarniti menahan napas mencoba tetap tersenyum. Gemi yang duduk di antara kerumunan menatapnya dengan mata sendu.
Dalam hatinya, Gomi khawatir betul, takut sahabatnya itu semakin terseret dalam ambisi yang kian membara. Satu lagu selesai, dan lagi-lagi suara siulan serta ejekan mengiringinya turun panggung. Ada yang melempar uang logam ke arahnya, seolah menghinakan lebih dalam. Tapi di mata Sarniti, setiap lemparan itu justru seperti cambuk yang mendorongnya makin bernafsu untuk diakui. Sesampainya di rumah, Sarniti langsung membuka perhiasan palsu yang ia pakai, lalu menatap cermin kecil di meja kayu reot. Kenapa mereka tak bisa melihat? Aku sudah berusaha. Aku ingin mereka semua bertekuk lutut, gumamnya dengan suara serak. Lintang yang berdiri di ambang pintu, menatap ibunya dengan ragu. Anak itu memeluk boneka lusuh di dadanya, takut untuk mendekat. Sarniti menoleh, pura-pura tersenyum. "Lintang, sudah makan? Besok ibu belikan permen ya," katanya. Namun Lintang hanya diam, matanya menyiratkan luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Keesokan harinya, kabar tentang Sarniti yang menjual goyangan di hajatan menyebar cepat. Para tetangga berbisik-bisik setiap kali melewati rumahnya. Ada yang sengaja berhenti di depan pagar sambil melirik sinis. Ada pula yang pura-pura lewat hanya untuk menjelek-jelekan. "Janda itu makin gila panggung. Nanti anaknya jadi apa?" kata seorang ibu sambil menimba air di sumur umum. Lintang, yang kebetulan lewat sepulang sekolah, mendengar kata-kata itu. Tubuh kecilnya gemetar. Sepanjang jalan pulang, ia menunduk dalam. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci diri di kamar, menangis tertahan. Gemi yang mendengar kabar itu tak tahan lagi. Malamnya ia mendatangi rumah Sarniti sambil membawa segulung kain pesanan jahit yang belum selesai. "Nit, aku mohon, kau dengar omongan orang kampung? Kau makin dibenci bukan disukai. Kau tega lihat Lintang diolok begitu." Namun Sarniti membuang muka. "Apa salahku? Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku ingin dikenal, Gem. Salahkah?" Suaranya meninggi, nadanya bergetar. Gemi menunduk, menahan napas. "Aku tak melarangmu bermimpi, tapi caramu salah. Kalau hanya dengan memamerkan goyangan dan suara yang dilecehkan, apa kau benar-benar bahagia? Lihat Lintang, Nit. Dia butuh ibunya, bukan panggung." Sarniti mendesis marah. "Cukup, jangan ajari aku hidup, Gem. Kau tak tahu rasanya dihina karena jadi janda. Kau tak paham rasanya dilupakan, dianggap remeh. Aku tak mau selamanya begini. Aku harus lebih." Gemi hanya bisa menghela napas berat, memandang sahabatnya yang perlahan tenggelam dalam lautan ambisi. Perlahan ia berdiri, menepuk bahu Sarniti yang masih gemetar, lalu berjalan pergi meninggalkan rumah itu dengan perasaan sesak. Di dalam kamar, Lintang menangis dalam diam. Tangis anak kecil yang tak terdengar siapapun, seolah hanya didengar dinding kayu yang lapuk. Dalam kegelapan ia memeluk bonekanya lebih erat, seakan itu satu-satunya pelindung yang tersisa. Sementara itu, di ruang tamu, Sarniti kembali menatap cermin. Ia mengelus pipinya yang mulai keriput tipis menata rambutnya, membayangkan tepuk tangan dan sorak-sorai yang belum pernah benar-benar ia dapatkan. Dalam benaknya, suara ejekan itu justru memantik dendam. "Aku akan buat kalian menyesal. Suatu hari nanti, kalian semua akan berlutut memujaku," katanya lirih. Matanya memancarkan kilatan aneh. Malam itu, angin laut berembus lebih kencang dari biasanya. Suara daun kelapa saling beradu di atas atap, menambah kesunyian yang mencekam. Sarniti duduk lama di kursi kayu, menatap kosong keluar jendela. Bayangan penonton yang mengejek berputar di kepalanya, menimbulkan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Namun alih-alih patah, rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar ambisi. Sejak malam itu, Sarniti makin gencar menerima panggilan panggung. Tak peduli meski harus berjalan kaki jauh ke kampung sebelah, atau menerima bayaran sekadarnya. Semakin banyak orang mencibir, semakin besar pula hasratnya untuk membalas. Lintang yang tak lagi berani mengadu, perlahan berubah semakin pendiam. Setiap pagi ia berjalan ke sekolah menunduk, setiap pulang ia langsung mengunci pintu kamar. Namun Sarniti yang makin tenggelam dalam khayalan panggung, nyaris tak menyadari pergeseran hati anaknya. Gemi, yang masih menyimpan secuil harap, kerap datang membawakan lauk atau sekadar mengantar sayur. Namun setiap kali ia mencoba menasihati, Sarniti hanya menjawab dengan tatapan dingin.
Aku tahu apa yang kulakukan, ucapnya pendek. Di dalam dada Gemi, rasa sedih dan marah bercampur menjadi satu. Ia hanya bisa menatap punggung sahabatnya yang semakin jauh, semakin larut dalam nafsu pengakuan. Dan di sela keramaian panggung kampung, di bawah lampu petromak yang redup, tawa para penonton yang mengolok justru menjadi irama yang mendorong langkah Sarniti makin liar. Namun di balik gemerlap semu itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang gelap, menunggu saatnya untuk menelan Sarniti bulat-bulat. Seiring berjalannya hari, Sarniti semakin terbuai oleh sorak-sorai palsu penonton. Sekalipun ejekan masih kerap terdengar, dalam pikirannya itu hanyalah tanda bahwa namanya semakin dikenal. Namun, malam-malam sepi yang panjang tetap menjadi pengingat getir baginya. Saat lampu panggung padam, saat semua tawa memudar, ia kembali ke rumah kayu tua yang sunyi, hanya ditemani deru napas lintang yang terisak dalam tidur. Suatu sore ketika Sarniti membantu Gemi merapikan gulungan kain pesanan warga, dua ibu-ibu tetangga datang sambil membawa sayur kelapa. Mereka duduk tak jauh dari beranda Gemi, berbincang sambil sesekali melirik ke arah Sarniti. Kau tahu, katanya Mbok Rami di kampung seberang bisa bikin siapa saja jadi memikat. Pasang susuk pemikat, orang langsung tergila-gila, bisik salah, satu ibu dengan suara serak, suaranya setengah tertawa. Sarniti yang semula pura-pura sibuk, diam-diam mencuri dengar, matanya menatap ke lantai, tapi telinganya tajam menangkap setiap kata. Bener. Tetangga jauh sana tuh, si Mbok Rami bisa pasang susuk supaya kalau nyanyi, semua orang lupa diri. Banyak suami orang yang jatuh hati, katanya. Sarniti menelan ludah. Tangannya gemetar sedikit, hampir menjatuhkan gulungan kain di pangkuannya. Sepulang membantu Gemi, kata-kata itu terus terngiang. Sepanjang jalan sempit menuju rumah, pikirannya berputar-putar seperti benang kusut. Dalam bayangannya, ia membayangkan dirinya tampil di panggung, dikelilingi lelaki yang bersorak memanggil namanya, melempar uang saweran, menatapnya dengan mata penuh kagum. Malam itu, setelah lintang tidur, Sarniti duduk lama di depan cermin kecil. Bayangan keriput tipis di sudut matanya menambah resah. Perlahan, ia mengelus pipi, menatap bibirnya yang mulai pucat. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin aku lebih berkilau jika pakai susuk itu? Beberapa hari berikutnya, Sarniti mulai bertanya-tanya diam-diam tentang Mbok Rami. Ada yang menertawakannya, ada yang malah menyuruhnya hati-hati. Namun setiap larangan justru semakin membuat rasa penasaran dalam diri Sarniti membesar, tumbuh seperti duri yang menusuk-nusuk pikirannya. Suatu malam saat bulan setengah menggantung pucat di langit, Sarniti nekat pergi ke kampung seberang. Ia berjalan kaki melewati jalan setapak yang dikelilingi pohon kelapa dan semak liar. Angin malam membawa bau amis laut yang makin menusuk seolah mencoba menahannya. Namun langkah Sarniti tak surut. Di ujung gang, sebuah rumah kayu tua berdiri, miring dindingnya ditutupi anyaman bambu berlumut. Cahaya lampu teplok redup tampak bergetar di balik tirai lusuh. Jantung Sarniti berdegup kencang saat mengetuk pintu kayu yang berderit. Tak lama, suara berat dan serak terdengar. Siapa? Sarniti menelan ludah. Sarniti, Mbok. Aku mau minta tolong. Jawabnya pelan, hampir berbisik. Tirai terbuka sedikit, menampakkan sosok Mbok Rami. Seorang perempuan tua, kulitnya keriput seperti kulit jeruk kering, rambut panjang, keperakan dibiarkan terurai. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus ke dasar hati orang yang berdiri di hadapannya. Aku sudah tahu keperluanmu sebelum kau bicara, kata Mbok Rami sambil menyeringai, suaranya pelan tapi menusuk telinga. Kau ingin dipuja, ingin jadi primadona, bukan? Sarniti tertegun, wajahnya memucat, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada takut. Ia mengangguk, matanya basah. Mbok Rami menyuruhnya masuk. Ruangan itu sempit, bau kemenyan menyesakkan dada. Gumpalan asap mengepul dari mangkuk tanah liat di sudut ruangan, membentuk bayangan aneh di dinding. Susuk pemikat bukan main-main, ujar Mbok Rami sambil mengambil sebilah jarum tipis yang berkilat redup. Jika kau benar-benar mau, kau
harus siap menerima segala balasannya. Sarniti diam, bayangan panggung, tepuk tangan dan saweran menari-nari di pikirannya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku siap, aku mau jadi yang terbaik, aku mau dipuja." Mbok Rami menyeringai lebar. Tangan keriputnya mulai bergerak cepat. Jarum itu ditusukkan pelan ke kulit Sarniti, terasa dingin dan perih. Sarniti meringis, tubuhnya berkeringat dingin. Mbok Rami terus membaca mantra dengan suara lirih, kadang mendengung seperti lebah. Bau anyir samar tercium setiap jarum menembus kulitnya. Di tengah ritual tiba-tiba pintu terbuka keras. Gemi berdiri di ambang, matanya membulat, napasnya terengah. "Nit, hentikan, kau gila, jangan mau ditipu!" teriak Gemi sambil menangis. Namun Sarniti hanya menoleh sekilas, matanya merah basah. "Pergi Gem, ini jalanku, aku harus lakukan ini," jawabnya parau. Gemi mencoba mendekat, tapi Mbok Rami mendesis keras. Gemi mundur ketakutan. Dengan tubuh lemas ia hanya bisa menangis menatap sahabatnya yang semakin hanyut. Ritual itu berakhir saat jarum terakhir ditusukkan ke bawah dagu Sarniti. Mbok Rami menepuk pundaknya pelan. "Kini kau akan bersinar. Tapi ingat, setiap cahaya membawa bayangan." Sarniti berdiri perlahan, napasnya berat. Dalam cermin usang di sudut ruangan ia menatap wajahnya. Ada kilau aneh di mata dan kulitnya tampak lebih merona. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang bukan lagi milik Sarniti yang dulu. Gemi hanya bisa menggigit bibir, menahan isak. Perlahan ia berbalik dan keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Malam itu, di jalan setapak yang sama, angin semakin kencang. Daun kelapa berjatuhan, suara desirnya menambah dingin suasana. Sarniti berjalan pulang dengan langkah mantap, seolah tak merasakan rasa sakit yang baru saja ia alami. Dalam pikirannya hanya ada satu kata, dipuja. Setibanya di rumah, ia langsung menuju cermin kecilnya. Kilau di kulit wajahnya membuatnya tertawa kecil. Tangannya bergetar saat meraba pipi, menekan perlahan jarum-jarum halus yang tertanam di bawah kulit. "Akhirnya, aku akan jadi ratu panggung," gumamnya lirih, penuh keyakinan yang membutakan. Lintang yang terbangun karena suara ibunya hanya mengintip dari sela pintu kamar. Anak itu merasa ibunya bukan lagi Sarniti yang sama. Sorot matanya kini asing, dingin dan menusuk. Sementara di luar, angin laut terus berembus, membawa bisikan gelap yang menyelimuti kampung itu. Sarniti tak menyadari bahwa di balik keindahan, semu yang baru ia dapatkan, nasib kelam sudah menanti, bersembunyi di sudut-sudut gelap yang tak pernah ia duga. Sejak malam itu sesuatu dalam diri Sarniti benar-benar berubah. Wajahnya yang tadinya terlihat letih kini seolah memancarkan cahaya aneh. Kulitnya tampak lebih halus, matanya lebih tajam. Senyumnya menawan sekaligus misterius. Saat berjalan ke pasar pagi, para lelaki yang biasanya hanya melirik malas kini memperhatikan setiap langkahnya dengan mata berbinar. Bahkan ada yang berhenti menimba air hanya untuk menatapnya lama-lama, seolah terhipnotis. Di panggung-panggung hajatan kampung, Sarniti seketika menjadi bintang utama. Para pemilik acara berlomba memanggilnya. Begitu ia naik ke panggung, sorak-sorai memekakkan telinga. Para lelaki berebut maju ke depan, melempar saweran sambil melompat-lompat kegirangan. Beberapa di antara mereka berbisik, "Sarniti naik ratu panggung Karangsari." Sarniti yang dulu sering pulang dengan wajah kesal, kini selalu tersenyum lebar. Setiap malam, ia pulang dengan kantong penuh uang receh dan lembaran ribuan yang terlipat, lusuh. Bau kemenyan dan jarum susuk di bawah kulitnya sudah tak ia rasakan lagi. Semua tergantikan oleh euforia pujian dan tatapan kagum yang selama ini ia idam-idamkan. Salah satu yang paling tergila-gila padanya adalah Rukma, lelaki paruh baya yang sebelumnya dikenal sebagai petani rajin dan setia pada istrinya. Rukma mendadak berubah total sejak pertama kali melihat Sarniti di panggung. Ia mulai sering datang ke setiap hajatan, berdiri paling depan sambil memegang gulungan uang untuk sawer. Tatapan matanya selalu terpaku pada goyangan pinggul Sarniti, seakan dunia lain lenyap di sekitarnya. Istri Rukma, Sumira, berusaha menahan suaminya agar tak berlebihan. Namun, kata-katanya hanya berakhir dengan amarah. "Aku sudah muak dengan sawah, Mira. Aku ingin hidup, aku ingin Sarniti."
Bentak Rukma suatu malam membuat Sumirah hanya bisa menangis terseduh di sudut dapur. Kabar tentang Rukma yang tergila-gila pada Sarniti cepat menyebar. Warga mulai berbisik, menuding Sarniti sebagai perusak rumah tangga. Namun Sarniti menutup telinga. Baginya semua itu hanya bukti bahwa pesonanya berhasil. Ia merasa menjadi ratu yang ditunggu banyak lelaki, dan itu membuat hatinya semakin membengkak oleh kesombongan. Gemi tak tinggal diam. Ia beberapa kali mencoba mengingatkan Sarniti. "Nit, kau sadar berapa banyak rumah tangga yang hancur karena ulahmu? Rukma, suami orang, rela meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kau mau lihat kampung ini jadi medan luka?" Gemi berusaha berbicara. Dengan suara bergetar, matanya penuh air. Namun Sarniti hanya tertawa, tawanya terdengar getir. "Agem, kalau mereka meninggalkan istrinya demi aku, itu artinya aku memang pantas dipuja. Aku sudah bosan jadi orang biasa yang diinjak-injak," balasnya sambil merias wajah di cermin. Gemi berdiri terpaku, dadanya sesak. Ia tak lagi mengenali sahabat yang dulu sering menangis di pundaknya saat dihina penonton. Sarniti yang sekarang bukan lagi perempuan lemah melainkan monster haus sanjungan. Sementara itu di sekolah, Lintang mulai dikucilkan teman-temannya. Anak-anak mengejeknya sebagai anak biduan perenggut suami orang. Setiap hari Lintang pulang dengan wajah kusut, kadang bajunya kotor karena didorong teman-temannya ke lumpur. Namun ia tak pernah berani mengadu pada ibunya. Setiap kali membuka pintu rumah, Lintang selalu melihat ibunya tertawa sendiri di depan cermin atau menghitung uang saweran dengan mata berbinar. Dalam diam, Lintang memendam luka yang semakin dalam. Ia sering menggambar ibunya dengan wajah seram di kertas bekas, lalu menyembunyikannya di bawah bantal. Ketika malam tiba, suara tangis lirih terdengar dari kamarnya, tapi Sarniti sudah terlalu larut dalam khayalan pujian untuk mendengarnya. Suatu malam, Rukma datang ke rumah Sarniti membawa 2 karung beras dan segepok uang. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Nit, semua ini untukmu. Aku sudah tinggalkan Mira. Aku hanya mau hidup bersamamu," katanya dengan suara bergetar. Sarniti menatapnya dengan senyum tipis. Tanpa ragu, ia menerima pemberian itu. "Bagus, itu berarti kau memang layak untuk aku," ucapnya dingin. Dalam benaknya ia merasa seperti ratu yang mampu menggerakkan hati siapapun. Esok paginya Sumirah ditemukan pingsan di teras rumahnya, memeluk baju suaminya yang tak kembali. Warga kampung ramai membicarakan, semakin yakin bahwa Sarniti adalah biang kehancuran. Namun semakin banyak yang membenci, semakin banyak pula lelaki yang tergila-gila. Seakan pesona Sarniti justru tumbuh subur di atas kebencian dan air mata orang lain. Sarniti makin sering manggung. Kadang sehari bisa 2-3 tempat. Setiap panggung selalu penuh lelaki yang rela berdesak-desakan hanya untuk melihatnya. Mereka mabuk dalam tarian dan suara seraknya. Bahkan beberapa orang dari kampung jauh datang membawa emas atau ayam kampung sebagai hadiah. Gemi semakin hancur melihat semua itu. Ia mencoba berbicara pada warga agar memboikot panggung Sarniti, tapi tak ada yang mau mendengar. Mereka juga takut akan pesona aneh yang menyelimuti biduan itu. Di dalam rumah, Lintang semakin tenggelam dalam kesepian. Suatu malam anak itu memeluk bonekanya erat-erat sambil berbisik, "Ibu, aku takut. Ibu kenapa berubah?" Tapi jawaban tak pernah datang. Sarniti, yang baru pulang dengan tubuh beraroma kemenyan dan badak tebal, langsung rebah di lantai, sambil tertawa kecil, seakan mendengar tepuk tangan khayalan. Bagi Sarniti, hidup kini adalah panggung. Tak ada lagi ruang untuk mendengar saran Gemi, tak ada lagi tempat untuk air mata Lintang. Semua berubah menjadi pertunjukan panjang yang tak pernah cukup. Dan di luar sana, ombak malam terus memecah pantai. Langit menampakkan bintang-bintang yang seolah mengejek. Menyaksikan seorang janda yang rela menukar kasih anaknya dengan kilauan sesaat, Sarniti semakin terbuai dalam pesona yang menggila, tak menyadari bahwa perlahan bayangan gelap yang menunggunya mulai merambat, bersiap menyapa di waktu yang tepat. Kabar tentang pesona Sarniti tak hanya berhenti di kampung Karangsari. Seiring waktu, desas-desus itu merembet ke kampung-kampung seberang, menyulut rasa penasaran para lelaki. Seperti semut mengerubungi gula, lelaki dari berbagai desa datang hanya untuk menyaksikan suara serak merdu dan goyangan yang dianggap memabukkan.
Para lelaki yang dulu dikenal rajin membantu istri di sawah kini mulai jarang pulang. Mereka lebih sering terlihat di warung kopi, menunggu jadwal hajatan di mana Sarniti akan tampil. Beberapa di antara mereka diam-diam menjual ternak, menjual hasil panen, bahkan menggadaikan sawah demi mendapatkan uang saweran untuk diberikan pada Sarniti. Rukma adalah yang paling parah. Setelah meninggalkan Sumirah, ia tinggal di rumah kosong peninggalan orang tuanya. Setiap hari ia datang membawa makanan, beras, atau kadang perhiasan murahan yang dibeli dari pasar. Semua itu ia persembahkan pada Sarniti, sambil berlutut seperti hamba yang memuja ratu. Suatu sore yang mendung, Rukma datang tergesa ke rumah Sarniti sambil menenteng beras dalam karung. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya cekung, rambutnya kusut. "Nit, aku sudah jual sawah. Semua uangnya untukmu. Kau mau apa saja, aku turuti," katanya lirih, suaranya bergetar. Sarniti hanya tertawa kecil, lalu meraih karung beras itu dan menepuk pipi Rukma dengan lembut. "Kau memang lelaki setia. Lihat, demi aku kau rela habis-habisan. Kau cocok jadi pengawalku," katanya sambil tersenyum lebar. Namun di balik senyum itu, matanya berkilat tajam, penuh rasa haus yang tak bisa dipuaskan. Sumirah, istri Rukma, kini menjadi bahan kasihan warga. Setiap hari ia duduk termenung di teras rumah, memeluk kain batik pemberian suaminya dulu. Matanya bengkak, rambutnya mulai memutih sebelum waktunya. Dalam diam, ia menyusun dendam yang semakin pekat. Tidak hanya Sumirah. Banyak istri di kampung lain juga mengalami nasib serupa. Ada yang suaminya mendadak pulang tanpa membawa uang belanja. Ada yang berhari-hari tak kembali, hanya untuk mengejar suara serak Sarniti. Suatu malam, para istri itu berkumpul di rumah Sumirah. Mereka duduk bersila di lantai, wajah-wajah mereka penuh amarah. "Dia sudah merusak semua. Dia bukan manusia lagi, dia iblis," kata seorang perempuan sambil menghentakkan kaki. Sumirah mengepalkan tangan. "Aku tak akan diam kalau dia tak berhenti. Kita yang akan membuatnya berhenti." Suaranya lirih, tapi bergetar menahan dendam. Sementara itu, Gemi semakin putus asa. Ia beberapa kali datang ke rumah Sarniti, mencoba memperingatkan. "Nit, kau lihat kampung ini? Berapa banyak rumah tangga yang hancur? Kau tega lihat Sumirah jatuh sakit, anak-anak mereka kelaparan. Kau sudah kehilangan nurani, Nit." Namun Sarniti hanya mendengus, menyingkirkan Gemi seperti debu di bahu. "Apa pedulimu, Gem? Mereka sendiri yang datang padaku. Salah mereka jika tak bisa menahan godaan. Aku hanya menerima cinta mereka. Itu saja," balas Sarniti dengan tatapan kosong namun penuh kemenangan. Gemi pulang dengan air mata yang tak sanggup lagi ia tahan. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Lintang duduk di pinggir jalan, sendirian sambil menatap tanah. Gemi menghampirinya, mengusap kepala anak malang itu. "Lintang, ayo pulang," katanya lembut. Lintang mendongak, matanya sembab. "Bu Gemi, kenapa ibu nggak mau pulang? Kenapa semua orang marah sama ibu?" Tanyanya pelan, suaranya lirih seperti daun kering yang terinjak. Gemi tak sanggup menjawab. Ia hanya mendekap Lintang erat-erat, menahan gejolak sedih yang mengiris. Dada di sekolah Lintang semakin diasingkan. Anak-anak lain memanggilnya anak biduan perampas ayah. Tidak ada lagi yang mau duduk sebangku dengannya. Setiap pulang, tubuhnya penuh debu atau noda tanah, namun ia hanya diam. Kadang-kadang, Lintang pulang lebih awal dan duduk lama di bawah pohon kelapa depan rumah, menunggu ibunya yang entah kapan pulang. Sarniti, yang semakin larut dalam dunia panggung, tak lagi peduli. Setiap malam ia duduk di depan cermin, mematut wajah yang kini lebih bersinar berkat susuk. Tangannya menata sanggul, memulas lipstik, sambil terkikik pelan membayangkan para lelaki yang jatuh berlutut di kakinya. Saban pagi, ia menghitung uang saweran sambil bersenandung, seolah tak ada beban apapun. Sesekali ia tertawa sendiri, terkadang sambil memegang kalung plastik murahan yang dihadiahkan salah satu pengagumnya. Semua benda pemberian itu ia anggap sebagai lambang kemenangan. Di luar rumah kabar tentang Sarniti semakin panas. Para lelaki memuja,
para istri menyusun amarah. Sebagian warga mulai takut untuk menegur, khawatir terkena guna-guna yang diduga menyelimuti Sarniti. Kampung itu perlahan berubah menjadi ladang ketakutan, penuh bisik-bisik dan tatapan benci. Rukma, yang kini kehilangan segalanya, tidur di serambi rumah Sarniti. Hujan, panas tak dipedulikan. Ia rela, selama bisa mendengar suara Sarniti meski hanya dari balik dinding. Kadang ia mengintip lewat celah kayu, matanya kosong, rambutnya semakin kusut, Sumirah semakin tenggelam dalam sakit. Suatu malam ia pingsan sambil memanggil nama suaminya. Para tetangga membawa Sumirah ke rumah Gemi, berharap Gemi bisa merawat. Gemi hanya bisa menangis sambil mengganti kompres di dahi Sumirah. Lintang, yang semakin lama semakin kehilangan ibunya, kerap bicara sendiri di sudut kamar. Kadang memanggil ayahnya, kadang menatap boneka lusuh sambil berbisik. Di dalam benaknya, rumah itu sudah bukan lagi tempat pulang. Namun bagi Sarniti, semua derita itu seolah tak ada artinya. Panggung demi panggung ia jalani, uang demi uang ia kumpulkan. Sanjungan demi sanjungan ia telan seperti candu. Gemi, yang semakin frustasi, suatu malam datang terakhir kalinya ke rumah Sarniti. "Nit, demi Tuhan, berhenti. Kau sudah merusak banyak hidup. Lihat Lintang, dia hampir gila. Lihat Rukma, Sumirah. Kau tega?" Gemi berteriak sambil terisak. Sarniti hanya memandangnya sinis. "Gem, pulanglah. Kau tak akan pernah mengerti rasanya jadi pujaan. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Jawabnya datar. Suaranya serupa bisik angin malam yang dingin. Dengan langkah berat Gemi pergi meninggalkan rumah itu, membawa rasa kecewa yang tak terlukiskan. Dari kejauhan angin laut berembus membawa bau amis yang aneh, seolah mengabarkan bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang mendekat. Sementara itu di rumah, Lintang duduk di pojok kamar, menatap kosong ke dinding yang penuh retakan. Ia memeluk bonekanya, seakan itu satu-satunya teman setia di dunia yang sudah berubah menjadi panggung kotor ibunya. Dan di panggung-panggung yang terus menanti, Sarniti masih menari, menyanyi, mengoyak hati banyak perempuan sambil perlahan menunggu balasan yang sudah di depan mata. Malam demi malam berlalu, Sarniti semakin larut dalam dunia gemerlap yang ia ciptakan sendiri. Panggung, sorak, dan saweran membuatnya merasa tak tergantikan, namun tanpa disadari, perlahan tubuhnya mulai mengirimkan sinyal-sinyal ganjil. Pada suatu malam setelah pulang manggung, Sarniti berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, kulit wajahnya terlihat berkilau, seperti biasa. Namun saat dia mendekatkan wajah, di sekitar rahangnya tampak garis kehitaman, samar seperti bayangan. Sarniti mendesis pelan, tangannya mengusap bekas itu. Awalnya ia mengira hanya noda bedak, tapi semakin digosok, garis itu malah melebar, membentuk rona gelap yang menakutkan. Sarniti mundur, menahan napas. Dalam cermin matanya bergetar, tapi segera ia menepuk pipi dan berbisik, "Ini hanya lelah, hanya lelah." Dengan cepat ia mengoleskan bedak tebal, menutupi semua bekas hitam itu. Keesokan paginya saat bangun, Sarniti mendapati tubuhnya gatal luar biasa. Ketika membuka kain selimut, ia terkejut melihat bisul-bisul kecil menyebar di perut dan pahanya. Beberapa sudah pecah mengeluarkan cairan kuning yang amis. Sarniti menjerit tertahan, menggigit bibir agar Lintang tidak terbangun. Sarniti berlari ke dapur, mengambil air sumur, dan membasuh tubuhnya berkali-kali. Namun rasa gatal itu justru semakin menjadi, seolah ada ratusan semut menggigit dari dalam. Dengan susah payah, ia menyeka nanah, tubuhnya bergetar, matanya penuh air. Meski begitu, setiap naik ke panggung, tubuhnya tetap tampak cantik di mata para lelaki. Susuk yang ditanam Embok Rami benar-benar memperdaya pandangan orang lain. Mereka tetap melihat Sarniti sebagai biduan idola. Wanita idaman yang bersinar bak bintang malam. Hanya Sarniti sendiri yang merasakan betapa tubuhnya kini perlahan membusuk dari dalam. Lintang, yang sejak awal sudah merasakan perubahan ibunya, kini semakin ketakutan. Anak itu sering bersembunyi di pojok kamar sambil memeluk boneka lusuh. Matanya selalu penuh waspada setiap kali ibunya lewat. Kadang-kadang Sarniti memanggil, tapi Lintang hanya diam, menunduk, menahan air mata.
Saat malam tiba, mimpi buruk mulai menyiksa Sarniti. Dalam tidurnya ia melihat para istri yang suaminya direbut. Wajah mereka pucat, matanya sembab, pakaiannya compang-camping. Mereka berdiri melingkari panggung, menangis sambil merintih. "Nit, kembalikan suami kami, kembalikan anak-anak kami." Suara mereka seperti geraman angin malam yang membawa bau anyir. Sarniti sering terbangun mendadak, tubuhnya basah keringat, napasnya terengah, matanya liar memandang sekitar, takut sosok-sosok itu benar-benar ada di dalam rumah. Kadang ia bangkit dan memeriksa jendela, lalu berbisik sendiri, "Tidak, mereka yang salah. Mereka yang datang padaku, bukan salahku. Bukan." Suatu malam Sarniti bangun dengan rasa sakit hebat di punggung. Ketika mencoba meraba, tangannya menyentuh benjolan besar berisi cairan. Tangisnya pecah. Ia berlari ke cermin, membuka kainnya. Di bawah cahaya lampu minyak, punggungnya penuh bisul, besar beberapa sudah pecah, meneteskan cairan kuning kecoklatan. Wajahnya tampak menghitam di beberapa sisi, seperti jelaga yang menempel. Sarniti jatuh terduduk, menutup wajah. Isak tangisnya memenuhi kamar. Namun di sudut lain, Lintang yang mendengar suara ibunya hanya bisa menggigil, memeluk bonekanya makin erat. Anak itu menatap ibunya dari celah pintu, matanya membulat ketakutan. Baginya, sosok ibu yang dulu lembut kini berubah menjadi makhluk asing yang menakutkan. Tetangga yang kadang lewat mulai mencium bau busuk dari rumah Sarniti, meski mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya menutup hidung, saling berbisik dengan wajah khawatir. "Bau apa itu? Jangan-jangan benar dia kena karma," kata salah satu ibu sambil cepat-cepat pergi. Meski tubuhnya sekarat, Sarniti tetap memaksakan diri tampil di panggung. Ia menutupi bisul dan noda hitam dengan bedak tebal, memakai pakaian berlapis agar benjolan tak terlihat. Saat lampu menyala dan musik dangdut berdentum, Sarniti menari dengan sisa tenaga, menahan perih yang menusuk setiap gerakannya. Para lelaki tetap terpukau. Mereka tak sadar bahwa di balik senyum dan goyang pinggul itu, ada tubuh yang seolah perlahan meleleh, menanti jatuh sepenuhnya. Rukma yang kini hampir gila, tetap setia menonton. Kadang ia berbisik sendiri sambil meneteskan air, "Mata Ratu, jangan tinggalkan aku." Di sela panggung, setiap malam Sarniti kembali ke rumah dengan langkah tertatih. Sesekali ia berhenti, memegangi dinding karena rasa pusing yang menusuk. Begitu sampai, ia langsung menelungkup di depan cermin, mencabuti sisa nanah yang mengalir. Tangannya gemetar, bibirnya pecah-pecah. Dalam kondisi seperti itu, ia masih berkata lirih pada bayangannya, "Mereka semua tetap mencintaiku. Aku masih cantik, aku masih ratu." Seolah ia menipu dirinya sendiri, berusaha memegang bayangan kejayaan yang semakin rapuh. Lintang hanya bisa menatap dengan wajah ngeri. Setiap malam, anak itu memohon dalam hati agar ibunya berhenti, agar ibunya kembali seperti dulu. Namun Sarniti sudah terperangkap terlalu dalam jebakan pujian dan susuk terkutuk itu. Sarniti kini lebih sering tertawa sendiri, tertawa yang serak dan melengking. Suaranya menggema di rumah kosong, terdengar seperti suara makhluk yang kesepian, memanggil-manggil sesuatu yang tak akan pernah datang lagi. Dan di luar sana, angin malam membawa harum anyir yang samar, seakan menjadi penanda bahwa setiap harga harus dibayar. Tubuh Sarniti terus membusuk, jiwanya semakin menjerit, namun matanya masih berkilat seakan belum rela melepaskan panggungnya. Hari itu, sebuah hajatan besar digelar di kampung sebelah. Sebuah pernikahan putra seorang saudagar ikan yang terkenal, kaya. Undangan beredar hingga jauh, panggung didirikan megah di halaman luas, dihias kain warna-warni dan lampu-lampu minyak yang berkerlip bagai bintang palsu. Pemilik hajat, dengan bangga, mengumumkan kepada seluruh warga, "Malam ini, Sarniti, yang akan tampil Ratu Panggung Karangsari." Suara itu menggema, membuat para lelaki bersorak. Beberapa bergegas menjual ayam atau berutang demi bisa sawer malam nanti. Sarniti, meski tubuhnya sudah setengah hancur, tetap bersiap. Di kamar reotnya, ia duduk di depan cermin, menutup bisul-bisul, bernanah dengan bedak tebal.
Wajahnya yang menghitam disamarkan dengan lapisan bedak tipis, bibirnya dipulas merah menyala, meskipun pinggirannya sudah retak dan mengelupas. Lintang berdiri di pintu menatap ibunya dengan mata yang nyaris mati. Anak itu menggigit bibir, menahan air mata yang sudah tak sanggup ia keluarkan lagi. "Ibu, jangan pergi," bisik Lintang lirih, suaranya hampir tak terdengar. Sarniti hanya menoleh sekilas, senyum tipis terlukis di wajah yang penuh retak. "Ibu harus tampil, Nak. Semua orang menungguku," katanya dengan suara serak, seakan ada ribuan jarum menusuk tenggorokannya. Lintang jatuh terduduk, memeluk lututnya. Tangisnya pecah, tapi tak ada tangan yang merengkuhnya. Malam pun tiba. Di panggung besar yang diterangi lampu minyak, orang-orang sudah berkumpul berdesakan. Musik dangdut mengalun keras, penonton menunggu dengan sabar sambil berteriak-teriak memanggil nama Sarniti. Akhirnya Sarniti muncul. Sorak-sorai meledak, beberapa lelaki maju ke depan, melempar uang saweran sebelum ia membuka mulut. Sarniti menegakkan badan, mencoba berdiri tegak meski lututnya bergetar hebat. Musik mulai. Sarniti mulai menggoyangkan pinggulnya. Suara serak merdunya keluar, namun kali ini terdengar lebih parau seperti suara benda berkarat yang digesek paksa. Namun di mata para lelaki, ia tetap ratu. Mereka tak menyadari bahwa di balik bedak itu, kulitnya sudah busuk, retak, dan bernanah. Setiap gerakan membuat bisul di tubuhnya pecah satu persatu. Cairan kuning dan darah merembes, membasahi kain kebayanya. Bau amis menyebar pelan. Awalnya tertutup bau asap sate dan kemenyan, tapi lama-kelamaan mulai tercium juga oleh penonton di barisan depan. Sarniti mencoba bertahan, mengangkat tangannya tinggi, berputar perlahan. Namun tiba-tiba, kakinya tersandung, sendiri tubuhnya limbung. Penonton berteriak, beberapa masih menganggap itu bagian dari atraksi. Tapi saat Sarniti jatuh berlutut, wajahnya terangkat dan lampu panggung menyorot tepat ke arahnya. Seluruh rahasia terkuak. Lapisan bedak yang menutupi kulitnya sudah luntur, memperlihatkan wajah hitam legam penuh retakan. Bisul-bisul pecah di pipi, nanah menetes ke leher. Mulutnya sobek di salah satu sisi, membentuk senyum menakutkan. Orang-orang langsung berteriak histeris. Beberapa lelaki berlarian menjauh sambil menjerit, ada yang muntah di bawah panggung. Saweran berserakan, suasana berubah kacau. Para perempuan yang ikut menonton menutup muka, beberapa langsung pingsan. Sarniti terdiam, napasnya berat. Matanya, nanar menatap kerumunan yang kini berhamburan ketakutan. Di detik itu, semua pujian yang dulu ia kejar menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang menjalar dari kaki ke ubun-ubun. Tubuhnya ambruk sepenuhnya, menghantam lantai kayu panggung dengan suara keras. Cairan nanah mengalir, membasahi kain panggung, menetes ke tanah. Rukma, yang berdiri di depan panggung tertegun. Mulutnya terbuka, tubuhnya bergetar. Dengan langkah terseret ia mencoba naik mendekat, tapi ambruk tak sadarkan diri di tengah jalan. Dalam detik-detik terakhir, Sarniti sempat mendengar suara-suara bisikan lirih, suara para istri yang ia lihat dalam mimpinya. "Kembalikan suami kami. Kembalikan hidup kami." Bisik itu terdengar seperti angin malam yang mematuk telinganya. Sarniti mencoba berteriak, tapi hanya suara serak yang keluar. Dalam pandangan yang semakin buram, ia melihat bayangan Lintang, berdiri di tepi panggung sambil menangis histeris memanggil-manggil, "Ibu, ibu." Di sisi lain, Gemi yang datang mendekap Lintang erat-erat, berusaha menenangkan anak malang itu. Gemi menangis keras, dadanya sesak melihat sahabatnya yang kini benar-benar hancur, baik tubuh maupun jiwanya. Perlahan, napas Sarniti terputus. Matanya terpejam, tubuhnya mengejang, lalu diam selamanya di atas panggung yang dulu ia agungkan. Dalam diam itu tak ada lagi sorak, tak ada lagi tepuk tangan. Hanya sunyi yang mengiringi kepergiannya. Warga kampung saling menatap dengan wajah pucat. Dalam hati mereka sadar, inilah balasan dari keserakahan yang membutakan. Para lelaki yang dulu memuja kini bersembunyi menyesali kebodohan mereka sendiri. Para istri meski menangis merasa lega seolah beban berat telah terangkat.
Di rumah panggung itu, jenazah Sarniti dibawa turun dalam keheningan. Tak ada yang mau menyentuhnya, langsung. Hanya sehelai kain tua yang dipakai membungkus. Bau busuk menyebar, seakan menjadi penanda terakhir dari dosa yang ia tumpuk selama hidup. Lintang, yang masih dalam pelukan Gemi, hanya bisa menangis hingga suaranya serak. Anak itu kehilangan ibunya, bukan karena kematian semata, tapi karena ibunya sudah lama hilang tenggelam dalam kehausan pujian yang mematikan. Gemi memeluk Lintang lebih erat, menatap langit malam yang kelam. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Nit, semoga kau tenang di sana, meski jalan yang kau pilih terlalu gelap." Malam itu, angin laut kembali berembus, membawa bau asin dan amis yang samar. Bintang-bintang di langit seperti menyaksikan tragedi, itu dari jauh menjadi saksi sunyi akhir seorang biduan yang menukar jiwanya demi tepuk tangan. Dan kampung itu, perlahan-lahan, kembali pada sunyi. Panggung-panggung dibongkar, lampu-lampu padam. Tidak ada lagi Sarniti, tidak ada lagi goyangan yang membutakan. Hanya kisah tragis yang berbisik di sela angin malam, menjadi pelajaran bahwa obsesi pada pujian dan pengakuan bisa mematikan lebih kejam dari luka manapun. Tamat, kisah pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan jika kalian suka, subscribe channel ini dan absen di kolom komentar.